Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih Yohanes 9, kisah orang buta sejak lahir dijelekkan oleh Tuhan Yesus yang merupakan satu sebutan gelar Tuhan Yesus, yaitu Yesus terang dunia. Pasal 9 Injil Yohanes mulai ayat yang ke-24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, orang Farisi, orang Yahudi tetap mengejar keyakinan si buta yang telah jelek matanya ini. Dia ditanya sekali lagi, tapi jawabnya nanti juga akan sama. Lalu dia ditanya, di hadapan Allah, katanya orang Farisi Yahudi itu menanyakan. Lalu orang buta menjawab dengan tegas. Memang orang Farisi sudah menghakimi bahwa Yesus orang berdosa karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, melanggar aturan mereka. Lihat, ini perkataannya, melanggar tafsiran aturan mereka. Aturan hari Sabat harus istirahat, tidak bekerja, ditafsirkan sebagai termasuk ditafsirkan seperti yang mereka yakini atau mereka tafsirkan menjadi aturan sehingga melebihi firman itu ya, tafsiran tapi memberi kekuatan dipakai untuk mengatasi kebenaran. Jadi memang ada aturan, hormatilah hari Sabat, jangan bekerja ya, tapi melakukan pekerjaan yang baik seperti yang dilakukan Yesus itu menurut mereka itu salah, sehingga mereka mengecap Yesus sebagai orang berdosa. Tapi si buta mengatakan, dosa orang berdosa atau tidak berdosa saya tidak tahu, yang jelas saya punya pengalaman pribadi yang jelas bahwa saya dulu buta, sekarang melihat. Ini suatu pengalaman yang tidak terbantahkan bahwa Yesus menjelekkan orang buta sejak lahir dan belum pernah terjadi peristiwa itu di masa itu. Ini suatu mujizat yang luar biasa. Dan memang perjanjian lama telah meramalkan atau menubuatkan bahwa di mana ada perbuatan dan ajaib yang begitu banyak, Yesus melakukan tanda ajaib begitu banyak, cuman Yohanes memilih 7 saja, melakukan perbuatan ajaib yang banyak sekali, itu tandanya mesianik atau era atau zaman mesianik. Sayang, orang Yahudi tidak mendapat pengalaman atau tidak membaca ayat-ayat yang menjelaskan demikian sehingga sudah mempunyai pikiran untuk menolak Yesus. Tapi kembali lagi yang dikatakan oleh orang buta itu. Aku buta dulu aku buta, sekarang melihat. Inilah pengalaman yang tidak terbantahkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai pengalaman
Saya berharap pengalaman itu dipegang, bahwa itu bukti bahwa kita menjadi anak Tuhan yang tidak terbantahkan karena pengalaman Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus memelihara Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu Saudara, sudah Bapak Ibu Saudara alami. Perubahan hidup Saudara merupakan satu pengalaman yang tak terbantahkan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Yesus penebus dosa kita. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Puji Tuhan. Tuhan menganggap kita orang benar. Karena kasih karunia-Nya, ya, bukan karena usaha kita, bukan karena kebenaran kita. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan membenarkan kita. Kita dalam kedudukan benar di mata Tuhan. Namun, pengalaman hidup benar itu dengan pertolongan Roh yang Kudus, Roh Tuhan, untuk kita menaati firman-Nya itu berjalan terus, berproses. Tapi kedudukan kita di mata Tuhan adalah orang benar. Kita sekarang minta pertolongan Roh Kudus menaati firman-Nya untuk hidup sebagai orang benar. Dan pada saatnya nanti kita betul-betul benar di mata Tuhan saat kita menghadap Dia. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, betul-betul kita lepas dari dosa. Tidak ada dosa lagi. Kita betul-betul benar bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari di dalam hidup ini, dalam proses menjadi orang-orang betul benar ini, kita menaati firman-Nya dan kita meyakini pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dalam hidup kita adalah proses pembentukan Tuhan supaya kita sebagai orang benar menjalani hidup yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau telah memposisikan kami sebagai orang benar, bukan karena usaha kami, tetapi karena kasih karunia-Mu. Engkau mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang membenarkan kami. Oleh karena kami mengaku orang berdosa, mengaku Yesus penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Pengalaman yang indah di dalam hidup kami menjadi bukti bahwa Engkau terus memegang kami. Dan kami terus Tuhan proses untuk menjadi orang yang semakin hari semakin benar, semakin mengalami kebenaran, dan pada saatnya Engkau membenarkan dengan kenyataan kami bertemu dengan Engkau secara pribadi, muka dengan muka, dan sama-sama Engkau selama-lamanya dan selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.